Selamat pagi, shalom teman-teman, tubuh Kristus, damai sejahtera, sukacita, semangat yang baru buat kita ya pagi hari ini. Saya percaya Tuhan nggak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau ya. Tuhan cari orang yang mau memberikan diri dipakai oleh Tuhan dan Tuhan yang akan memberikan kemampuan itu kepada kita. Ya, pagi hari ini kita akan lanjutkan ya apa yang kita sudah dengar hari Sabtu lalu ya, banyak yang diberkati dan kita percaya pagi hari ini juga kita akan semakin dikuatkan, diteguhkan ya. Selamat pagi, Kesia, shalom. Selamat pagi, shalom Pak Hadi dan semuanya. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan buat Kesia. Oke, baik. Saya akan share screen ya, supaya memudahkan untuk kita memahami apa yang saya sampaikan hari ini. 30 menit ke depan saya akan bawakan tentang hati anak. Oke. Ya, risam dulu. Ini adalah lanjutan dari khotbah Sabtu lalu. Saya bicara tentang Bapak Rohani ya, bahwa ada banyak hal yang kita akan bicara ketika kita punya figur seorang Bapak. Depan kita tidak selalu ideal, tidak selalu semua orang punya Bapak Rohani kita dalam keberfirman gitu, sesuai dengan blueprint yang Tuhan sudah siapkan. Oleh sebab itu kita perlu Bapak Rohani, karena ayatnya berkata kamu punya banyak pendidik tapi nggak ada Bapak gitu. Guru itu banyak, kita bisa belajar firman juga dari banyak hamba Tuhan ya, apalagi YouTube itu juga kita bisa banyak belajar, tapi tidak bisa mengantar kita dalam satu level yang bagus kalau kita hanya random gitu, dengan sesuai keinginan kita, belajar sama sana sini. Kalau Bapak, dia akan lihat startingnya dari mana, step-stepnya bagaimana, dan perkembangannya seperti apa, dievaluasi, didoakan, didampingi. Itu yang membedakan. Makanya kita perlu punya seorang Bapak ya. Nah, hari ini kalau misalnya kita sudah punya Bapak, apa sih yang perlu kita lakukan? Karena yang namanya Bapak dan anak itu bukan sekedar status, bukan sekedar buat gaya-gayaan, punya-punyaan. Oh, berarti saya punya Bapak rohani nih. Saya misal Kesia nggak punya Bapak biologi, sudah dipanggil Tuhan. Oh, saya punya Bapak rohani, berarti ya udah begitu, punya aja. Bukan seperti itu. Ya, saya bacakan Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di sini ada kata membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Kenapa sih ayat ini ditulis Bapak Ibu? Kita menyadari bahwa sampai dengan hari ini, di tahun 2022 ini, ada yang hilang, di mana hubungan antara bapak dan anak itu rusak. Ketidakmengertian seorang bapak biologis mengenai hukum Tuhan itu akhirnya merusak gambaran bapak di surga. Ada banyak orang ketika dalam pertumbuhannya tinggalin Tuhan. Kenapa? Dia nggak ngerti gambaran bapak di surga itu seperti apa. Akhirnya dia memiliki cara pikir sendiri dari lingkungan, masukan dari mana, dari berbagai sumber. Akhirnya dia menganggap bahwa Tuhan itu nggak ada. Bapa di surga itu nggak cukup mampu untuk menopang dan menolong kehidupannya. Rusaklah. Dan dari generasi ke generasi itu makin parah. Ada banyak sekali orang yang hanya sekedar dalam rumah tangga itu sekedar status. Oh ya, ada bapak, ada ibu, sekedar hadir, tapi tidak tepat fungsinya. Dan inilah yang akhirnya membuat seorang anak, seorang yang di dalam Tuhan, kehilangan banyak hal yang seharusnya dinikmati. Itulah sebabnya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia ingin kita tetap menikmati apa yang memang Tuhan sudah siapkan, makanya kita perlu seorang bapak. Dan pada waktu kita sudah punya seorang bapak rohani, kita mesti ngapain? Kan gitu ya. Nah, ayatnya tadi berkata tentang heart, membalikkan hati dan
Entah bapak ke anak dan anak ke bapak. Hari ini saya bicara untuk anak ke bapak, karena kita bicara tentang kalau kita sudah jadi anak, terus kita ngapain gitu kan, supaya nggak hanya status saja. Dalam bahasa Ibrani aslinya, kata heart itu dibaca lev. Ya, di situ ada huruf lamed sama v. Jadi lev. Ternyata lev ini punya beberapa arti, Bapak Ibu. Ada 3 yang disebutkan di situ. Yang pertama itu hati, willingness, dan understanding atau mind atau pikiran. Nah, 3 hal ini yang saya akan bahas. Kalau kita jadi anak ke bapak kita itu harus ngerti tentang 3 hal ini supaya nggak sekedar status dan kita bisa memaksimalkan hidup, kita bisa menikmati apa yang Tuhan kasih yang sudah disiapkan sebetulnya untuk kita. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan bisa taat, ya. Dan kalau kita misalnya nggak taat, ya bagaimana kita mau menikmati? Orang seringkali bilang begini, udahlah saya mah sama Tuhan langsung, nggak usah sama Bapak Rohani. Oke, tapi bisa dievaluasi dulu. Bagaimana mungkin kita bisa taat dengan Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata kita, kalau misalnya kita nggak punya bukti validasi, kita itu taat dengan yang kelihatan di dunia ini. Jadi hari ini yuk kita fokus dengan 3 hal ini waktu kita jadi seorang anak. Saya bahas satu-satu ya. Yang pertama itu tadi heart atau lev itu punya arti hati ya. Hati yang seperti apa sih kalau misalnya sebagai anak ini ke bapaknya? Hati yang dia ngerti bahwa mau apapun yang terjadi dalam kehidupan saya akan selalu pulang ke rumah. Kalau misalnya hati kita ada di rumah ya, kita punya keluarga yang ideal, maka kita mau kemanapun pergi, kita akan pulang ke rumah. Ada istilah home sweet home ya, mau kayak apapun kondisi rumah ya, entah mungkin kecil, sempit, berantakan, atau mungkin kita anggaplah itu masih kontrakan dan segala macam, tapi home. Karena apa di situ? Ada satu situasi yang berbeda yang membedakan pada saat kita di luar rumah. Anda mungkin ada yang suka keluar, biasanya orang yang ekstrovert, sukanya keluar ya, bersosialisasi dengan orang, ke mall misalnya, hang out, nongkrong di kafe dan segala macam. Tapi seenak-enaknya Anda ke mall, seenak-enaknya Anda nongkrong di kafe, apakah Anda pernah kepikiran saya nginep di sini aja deh? Ikut nutup mallnya, ikut mati-matiin lampunya, kan nggak pernah ya Bapak Ibu. Kita kan ya udah gitu, hanya untuk have fun, tapi kita pulang ke rumah. Karena di rumahlah tempat kita menerima, dikasih makan, kita saling memberi juga, kita argue mungkin, kita tidak selalu mulus-mulus kayak tanpa hambatan, tanpa ada cekcok, bukan, termasuk dengan Bapak Rohani yang mengajar kita tentang Tuhan, yang mendampingi kita, doakan kita. Tidak selalu juga harus yes man gitu ya. Tapi kita lihat bahwa ada sesuatu yang lain yang membuat kita harusnya kita selalu pulang ke rumah. Alkitab itu meminta kita seperti anak kecil. Kenapa? Anak kecil itu misal ya ditegur sama orang tuanya dalam konteks yang benar ya, bukan dianiaya, KDRT, bukan. Tapi misal anak ini punya satu kesalahan, ditegur. Tunggu aja beberapa saat, mungkin anak itu ngambek. Mungkin saya dulu waktu kecil, saya sukanya ngurung diri di kamar. Kalau misalnya ditegur sama papa saya, kemudian larinya ke kamar gitu ya, ngumpet, pokoknya nggak mau ngomong gitu. Tapi tuh mau tahan berapa lama? Kalau dimarahinya siang, sore-sore, mau malam udah lapar kan, ya udah gitu. Nongol lagi nanti. Say hi lagi gitu kan, nanya lagi. Udah selesai. Nah, tapi seringkali ketika kita semakin dewasa, semakin banyak tahu, semakin banyak informasi yang masuk, banyak pemikiran yang kita lakukan, dan kita olah setiap hari, somehow kita merasa bahwa kita nggak perlu. Padahal kita punya bapak, tapi kita merasa nggak perlu. Ya udah, saya kerjain aja sendiri. Nah, kalau misalnya kita ditegur pun, ya udah, nggak usah pernah datang lagi, ngambek. Kita nggak suka. Nah, jangan lakukan hal seperti ini. Kalau sebagai anak, kita harus punya hati yang benar, selalu pulang ke rumah. Di Alkitab itu ada contoh yang bagus, anak bungsu. Anak bungsu ini figur yang kurang ajar, ya.
bapaknya belum meninggal, udah minta warisan, keluar foya-foya, hidupnya nggak bener, tapi pada waktu dia sampai habis-habisan dan ada di titik terendah dalam hidupnya, dia ingat pulang, dia ingat bapaknya. Dan apa yang bapaknya lakukan? Ini adalah gambaran Bapa di surga. Menyambut, memberikan pakaian, dikasih cincin. Ya, cincin itu kan tanda kasih, tanda perjanjian juga. Tetap disambut. Nah, yang namanya anak itu harusnya tahu jalan pulang. Jadi jangan tunggu, dicari-cari. Karena di Alkitab ternyata Bapak tidak cari anak bungsu ini, tapi dia nunggu kita pulang. Serusak-rusaknya kita, semarah-marahnya kita, nggak sukanya kita, kalau kita sudah punya figur seorang bapak, balik. Itu adalah hal yang perlu kita lakukan ya. Jadi punya hati yang benar sebagai seorang anak. Buang yang namanya ego yang terlalu tinggi, buang yang namanya amarah, buang yang namanya pahit. Karena nggak selalu berjalan sesuai yang kita mau kan, karena tugas Bapak itu kan mengarahkan kita untuk ngikuti sistem yang Tuhan sudah buat. Kita dididik, diajar begitu rupa supaya kita hidup di dalam karunia, supaya kita maksimal, itu nggak enak. Saya sendiri, ketika saya punya bapak, beda jauh. Saya punya bapak biologi sudah meninggal dari sejak saya TK ya, sudah dipanggil Tuhan. Dan saya dulu ada di gereja yang saya all out gitu, tapi saya tidak pernah diarahkan bahwa ini loh jalan kamu, ini loh Tuhan yang taruh kamu di jalur seperti ini loh karunia yang Tuhan kasih. Saya dulu nggak ngerti. Ya pokoknya yang penting hati tulus aja. Yang penting saya rajin doa pagi. Yang penting baca Alkitab. Ternyata nggak cukup. Ketika saya punya Bapak, dididik, diarahkan, saya bukan orang yang biasa ngomong di depan umum seperti ini, Bapak Ibu. Dan oleh Bapak saya, oleh Bapak rohani saya yang Tuhan sudah taruh, ketika saya menyatakan bahwa saya mau jadi anak, didik saya, dan Bapak rohani saya didik saya diajar mendengar. Bukan bicara dulu, saya diajar untuk mendengar, instruksi dengan benar. Lalu diajari bagaimana belajar firman yang benar, supaya nggak ngawur apa yang disampaikan. Lalu belajar bagaimana menyampaikannya. Itu nggak mudah. Keluar dari comfort zone-nya saya, itu sulit sekali. Udah tipenya ekstrovert, nggak suka di depan umum, lalu nggak suka bicara depan banyak orang, merasa banyak hal yang kurang, minder, dan segala macam. Tapi dengan figur Bapak rohani ini, dan saya belajar untuk punya hati, ya sudah, saya mau belajar. Akhirnya itu membentuk menjadi saya, menjadi Keisha yang sekarang. So, punya hati yang benar yuk, sebagai anak. Selalu ingat punya Bapak, pulang. Ya, datang ke Bapak kita. Mungkin kita suka berkeliling ke gereja dengan pendeta yang lain, kita suka lihat-lihat mungkin di sosial media, nggak apa-apa, itu sebagai tambahan, tapi jangan lupa bahwa figur yang dipercayakan Tuhan, yang ditetapkan Tuhan untuk mendampingi, mendoakan, mempush kita untuk sampai kepada rancangan Tuhan, itu adalah Bapak, bukan orang-orang lain, bukan yang di luar. Itu mungkin bisa jadi pengajar, mungkin itu sebagai motivator, tapi bukan sebagai Bapak. Lalu yang berikutnya, heart yang kedua itu artinya willingness. Willingness, keinginan dalam hal apa? Mengejar Bapak. Sebuah kekeliruan terjadi, dan ini banyak dialami oleh orang-orang yang sudah punya Bapak rohani biasanya kalau saya jumpai. Mereka menganggap bahwa hubungan Bapak anak itu yang aktif Bapaknya. Kalau Bapaknya nggak panggil, kalau Bapaknya nggak ngasih tahu, ya udah, saya ngapain tanya. Waktu kita punya banyak pertanyaan tentang Tuhan, tentang firman, dan kita tanya sama Bapak, itu sebetulnya adalah bukti dari iman. Seringkali di dalam gereja ada satu fenomena yang tidak tepat. Kebanyakan kalau misalnya ada orang yang tanya tentang firman yang disampaikan, orang mencoba mengkritisi, dianggap nggak punya iman, udah dengar aja, terima aja. Padahal salah. Keingintahuan kita, kemauan kita mencari tahu, belajar, compare, dan kita datang sama Bapak untuk tanya, untuk ini kalau seperti ini seperti apa, atau implementasi dalam kehidupan kita. Saya baca ayat ini, saya dengar khotbah ini, penerapannya di dalam kehidupan saya seperti apa.
Kalau kita nggak lakukan itu sebenarnya kesalahan kita sendiri. Berarti hubungannya bukan seperti hubungan bapak dan anak, tapi lebih ke kayak pembantu sama tuannya kan. Kalau butuh-butuh aja dicari gitu. Nah, kepasifan ini akan menjadi masalah besar dalam kehidupan seorang anak. Jadi be aktif ya, kejar. Saya sering banget ganggu bapak rohani saya karena saya perlu banyak tahu, saya perlu belajar. Mumpung apa? Mumpung masih ada orangnya. Mumpung bisa ditanya. Dan saya punya akses ke beliau kan dibanding orang-orang yang lain yang bukan anak. Saya punya akses. Kenapa saya nggak pakai? Saya bisa kontak, saya bisa WhatsApp, saya bisa telepon, saya bisa datang ke rumahnya, saya tinggal janjian. Kalau saya nggak lakukan itu, berarti kesalahan di saya. Jangan sampai kita punya Bapak, Tuhan sudah kasih. Pasti kan ada kelebihannya. Misal, orangnya berhikmat, menguasai banyak bidang, ya. Bahkan orang-orang lain ngejar Bapak rohani kita ini untuk belajar. Mungkin diberkati secara keuangan, usaha bagus dalam bisnis gitu ya, bagus dalam penyampaian firman, whatever, punya banyak kelebihan. Tapi misalnya kita anak-anaknya sama sekali nggak mengikuti jejak bapaknya, berarti ada something wrong yang kita perlu ubah. Saya belajar kepada diri saya sendiri untuk make sure setiap hari apa yang saya lakukan, apakah saya sudah satu step better, dan saya mengikuti jejak. Mengikuti jejak itu bukan dalam artian, oh sama persis, misal bapak saya usahanya jasa gitu ya, usahanya di bidang, atau makanan, misal jual makanan. Nggak selalu saya harus sama, tapi saya mengerti polanya bagaimana berbisnis, bagaimana integritasnya, bagaimana persiapannya, bagaimana ekselensinya. Dan mengejar, yang namanya mengejar, belajar, itu butuh niat. Karena capek, karena berjuang. Kita harus adjust waktu dengan Bapak rohani kita. Kita harus bertumbuh juga. Kita nggak mungkin jadi anak-anak kecil terus yang ya udah tunggu dikasih gitu ya. Atau cranky. Kita harus mulai bertumbuh. Kalau kita sudah ngerti, kita sudah punya hubungan yang lama dengan Bapak rohani kita jadi anak, berarti kan yang sudah dewasa ya. Taulah namanya Bapak juga, mereka manusia, mereka juga punya kesibukan, mereka juga punya prioritas keluarga intinya, anaknya, dan keluarga personal gitu, biologisnya. Kita jangan asal main serudak-seruduk semaunya kita janjian, minta waktu, dan waktu kita memberikan waktu kita juga, dan beliaunya juga memberikan waktu. Itu kan sesuatu yang mahal, yang nggak bisa dinilai dengan uang. Karena nggak bisa balik waktu. Nah, waktu kita mau belajar, berjuang, usaha untuk mengejar, untuk menggali, untuk mencari tahu kelebihan demi kelebihan yang kira-kira kita bisa adaptasi, kita bisa terapkan, itu kan butuh effort. Makanya dibilang kita perlu punya hati, punya berubah. Yuk, dalam hal ini, willingness, kejar, belajar sama Bapak kita. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, oh ini contohnya dulu deh di Alkitab. Ada Elisa itu ngejar Elia. Waktu Elia ini mau diangkat Tuhan, semua orang tahu gitu ya. Kan ada sekolah nabi nih di Alkitab ditulis ya. Elia bilang tunggu di sini, dan yang lain-lain sama, yang ikut Elia kan nggak cuma Elisa, ada yang lain, rombongan nabi yang lain. Tapi ya mereka nggak ngikut. Elisa nggak mau lepas. Sampai berkali-kali dibilang, kamu tunggu di sini aja ya. Tapi Elisanya enggak. Saya tidak akan tinggalin. Sampai Elia tanya, apa sih yang kamu minta dari aku? Dan Elisa bilang, aku minta 2 bagian roh. Dikejar terus, bagaimana caranya, bahkan dalam tanda kutip itu udah diusir ya. Kalau misalnya kita mau lihat terjemahan aslinya, sebetulnya itu sudah diusir dengan sangat-sangat jelas. Tapi Elisa bahkan diusir pun dia nggak pergi. Hebat sekali. Makanya apa yang kita tahu, Elisa itu punya kehidupan yang luar biasa. Mujizat yang dia lakukan 2 kali lipat dari Elia apa yang Elia lakukan, yang bapaknya lakukan. Karena apa? Elisa ini punya heart, punya willingness untuk kejar. Jangan berasumsi
kalau misalnya kita punya bapak gitu ya, punya bapak rohani, Tuhan sudah kasih, kita sudah bikin covenant, kita sudah sepakat, jangan berasumsi. Ini masalah banyak orang sampai dengan hari ini, apalagi orang dewasa ya. Aduh nanti kalau sibuk gimana? Aduh kalau misalnya nanti saya dimarahin gimana? Aduh kalau misalnya saya tanya ini terus dibilang dianggap anak kecil, dianggap bodoh gimana? Saya nggak pernah peduli kalau misalnya mau ditegur, disalahin, ya nggak apa-apa, orang sama bapak sendiri, emang kenapa? Itu yang menjadi prinsip saya. Jadi nggak ada sungkan, nggak ada takut. Kalau memang saya salah, pasti akan dibenerin soalnya. Dan saya nggak ada malas untuk tanya. Karena apa? Saya ngerti bapak saya adalah tempat yang tepat untuk saya bisa mendapatkan jawaban. Dan justru saya banyak tahu tentang Tuhan itu dari penjelasan bapak rohani saya. Baca sendiri mungkin agak susah, tapi ketika dijelaskan, saya menjadi mengerti dan rangkaian dengan ayat-ayat yang lain, dengan apa yang saya tahu, dengan apa yang saya alami, itu jadi seperti puzzle yang lengkap, yang akhirnya saya bisa punya pemahaman yang benar. Anak yang kejar bapak ya, bukan bapak yang kejar anak. Anda harus ingat prinsip ini. Yang ketiga tadi, heart itu left, bicara tentang mind, pikiran atau pengertian, understanding. Pengertian yang seperti apa sih? Kita jadi anak itu harus punya kualitas ketaatan. Taat itu artinya bisa nggak bisa, ngerti nggak ngerti, mau nggak mau, kita tetap kerjakan apa yang menjadi anjuran, masukan, dan instruksi dari Bapak kita. Jadi pikiran kita itu harus diikutkan, bukan ya pokoknya ngikutin pikiran saya maunya seperti ini kok, saya nggak suka kok dengan cara itu. Nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Kalau saya dulu menggunakan prinsip, saya gini ya gini, saya nggak bisa bicara di depan umum. Saya nggak bisa, saya grogi gitu ya. Saya nggak sanggup gitu, dan saya memang nggak suka gitu, nggak mau. Kalau saya berprinsip seperti itu dengan apa yang saya biasa dan suka, saya nggak bakal jadi hamba Tuhan hari ini. Tapi karena saya belajar untuk taat, saya nggak suka. Saya nggak ngerti bahkan dulu khotbah itu bagaimana. Tapi saya tetap lakukan. Saya dididik sehari itu beberapa jam. Awal-awal dulu saya waktu masuk dalam pembapaan, saya dididik beberapa jam. Itu hanya untuk belajar firman, latihan khotbah, sampai haus. Bapak rohani saya ini suami istri gitu ya. Jadi yang pria ini yang didik saya dengan keras, nanti kalau saya udah capek, udah lelah, nanti istrinya yang istilahnya membalut luka. Sabar ya, disemangatin gitu. Sabar ya, semangat ya gitu. Jadi saya bisa menjadi orang seperti yang sekarang ini karena belajar taat. Meskipun dulu saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, tapi karena ada sosok yang mau memberikan waktu, energi, tenaga, ya kenapa saya nggak pakai? Ini bukan masalah kita suka nggak suka, ya ikuti. Karena apa? Kita nanti akan ngerti di belakang bahwa apa yang dididikkan ke kita, yang diinstruksikan ke kita, itu adalah sesuatu yang memang akan membawa kita kepada rancangan Allah. Saya ngerti nggak mudah, untuk taat itu nggak mudah. Kita aja lampu merah, namanya sepi, subuh-subuh misalnya, kalau mau ada menara doa, bukan online tapi offline, udah hajar aja lah, orang kosong kok, lampu merah buat apa. Kadang kita dengan yang simpel-simpel seperti itu aja, kita mudah langgar gitu. Apalagi manusia yang mungkin kita lihat lemahnya mereka, lihat kekurangan mereka, kita jadi suka underestimate juga gitu. Tapi belajar, punya hati yang benar, punya pemahaman yang benar bahwa mau seperti apapun mereka, posisi mereka adalah di atas. Mereka yang ditetapkan Tuhan di atas kita, dan visi mereka melihat lebih jauh kehidupan kita ya dibanding kita sendiri. Ketaatan lahir dari kedekatan, Bapak Ibu. Kalau nggak dekat, kita nggak mungkin taat. Nggak mungkin ya Anda tiba-tiba taat sama orang yang Anda nggak kenal gitu. Tapi kalau kita kenal baik, kita ngerti kehidupan mereka, kita akan mudah untuk taat. Elia itu manggil Elisa dengan satu kata, ikutlah aku. Yesus sama ke murid-muridnya pakai kata, ikutlah aku. Jadi kita tuh harus ngikut dulu, kenal dulu, dekat, maka kita akan bisa taat. Jadi makanya perlu banget untuk kita bangun tadi yang pertama, kita balik ke Bapak, kita punya willingness untuk belajar. Karena untuk apa? Untuk kenal, untuk tahu.
Jadi setelah itu kita akan dekat, dan setelah dekat kita akan mudah untuk taat. Dikasih instruksi, dikasih tahu ini itu, kita akan mudah. Ya, ikutilah arahan dengan benar. Taruh pikiran kita kepada apa yang Bapak rohani kita suruh untuk kerjakan, maka ketaatan akan mudah dimiliki. Dan perhatikan ini ya, ketaatan kita itu mendatangkan berkat. Kita tahu di dalam Alkitab banyak banget ditulis dengan ini. Dan praktek nyatanya adalah dengan Bapa rohani kita. Kita nggak mungkin taat dengan Tuhan kalau kita nggak taat dengan yang kelihatan di dunia ini. Contoh di Alkitab, Yosua. Yosua itu disuruh apa aja dikerjakan loh. Tidak pernah Anda jumpa Yosua komplain sama Musa. Samuel, dari sejak usia kanak-kanak, Imam Eli, suruh dia ikuti. Bahkan saking dia anak yang taat, waktu Tuhan panggil dia, dia pikir itu Imam Eli. Bolak-balik datang ke Imam Eli. Sebegitu hatinya Samuel. Luar biasa, dan kita tahu Samuel itu nabi yang hebat. Daud, itu juga taat. Tidak seperti Saul. Samuel suruh dia apa, dia taat. Sementara kalau Saul itu ada aja pemberontakannya, ada aja alasannya. Nah, kita belajar di sini ya. Punya mind, punya understanding. Belajar taat, dan taat itu dimulai dari sebuah hubungan, kedekatan. Bangun hubungan yang benar, lihat supaya kita bisa taat. Dan kita ngerti ketaatan itu mendatangkan berkat. Lalu kalau kita sudah lakukan 3 hal ini, memberi hati kita, punya willingness untuk belajar, lalu kita punya ketaatan, ya, mind kita mulai diarahin, understanding kita mulai dibenerin, apa sih yang kita akan dapat? Kepercayaan. Anak dan bukan anak itu bedanya di kepercayaan yang diberikan. Dan anak merespon dengan tanggung jawab. Anak bertumbuh, misalnya Anda sudah mulai punya anak yang teen, ya, dikasih HP, dikasih batasan, tapi. Nah, tanggung jawab nih, handphonenya buat apa? Buat belajar online, buat chat sama temen, tapi nggak sampai 24 jam. Anda nggak mungkin pikirin anak orang kan, yang bukan anak sendiri gitu. Kan nggak mungkin, ngapain dicariin apa gadget yang terbaik yang bisa support pendidikannya. Nggak usah gitu. Nah, tapi ini kan bentuknya sebetulnya kepercayaan. Kadang orang pikir, oh kalau misalnya kita punya Bapak, berarti kita diberkati, gitu ya. Waktu kita memberikan hati yang benar sebagai anak, yang benar itu adalah kita diberi kepercayaan. Kepercayaan itu identik dengan tanggung jawab, kapasitas diperbesar. Kalau bicara tentang berkat atau upah, itu sudah otomatis. Itu akan menyertai kok. Orang kalau dapat kepercayaan, dapat tanggung jawab, itu kan berarti ada upah yang ikut di situ. Tapi jangan fokus sama upah, jangan sama berkatnya, sama tanggung jawabnya ini. Kita dikasih sama Bapak kita kepercayaan, misal, mulai belajar sampaikan firman, mulai belajar worship leader misalnya, atau belajar sesuatu yang dipercayakan apa sih, tidak melulu dalam bidang pelayanan ya, tapi mungkin hal-hal yang lain, mungkin di pekerjaan, diresponi dengan tanggung jawab. Di sepanjang Alkitab, hubungan Bapa dan anak itu selalu dipenuhi dengan kepercayaan yang diberikan. Dan kepercayaan itu diuji melalui waktu. Hari ini saya ingin mengingatkan kita. Elia Elisa itu, Elisa 20 tahun ikut Elia. Baru sampai dia akhirnya mendapat 2 bagian roh Elia dan melakukan mujizat luar biasa. Sepanjang dia ikut Elia, tidak ada ditulis Elisa ngadain mujizat, apa nyembuhin orang sakit. Nggak ada, cuma ngikut. Kerjaannya adalah cuci kaki tangannya Elia. Hanya sebagai bujang, hanya sebagai pembantu, istilah mudahnya ya. 20 tahun, bayangin. Sebegitu lamanya Bapak Ibu. Saya dulu kalau baca kisahnya Elia Elisa ini, saya agak-agak bersyukur gitu. Karena saya dulu masuk pembapaan pertama kali dan akhirnya saya khotbah di gereja, bahkan sampai waktu saya berdiri di panggung itu saya sampai gemeter karena saya nggak pernah, dan itu 4 bulan setelah saya dididik oleh Bapak saya. Dan begitu saya berdiri di mimbar itu pertama kalinya, saya merasa bahwa inilah tempatnya, inilah yang memang Tuhan sudah taruh. Seperti ini loh jalannya Keisha. Saya 4 bulan, tapi Elisa 20 tahun. Bayangin Bapak Ibu, luar biasa sekali. Tapi dia
tetap setia. Musa dan Yosua. Yosua itu sudah sejak mudanya ikut Musa. Dan sampai Musa dipanggil Tuhan, tetap Yosua itu ada sama dia. Hebat sekali. Dia bisa dipercaya, dia gantiin Musa memimpin bahkan kan. Paulus, Timotius, sampai Paulus meninggal, sama Timotius tetap ada bersama dengan dia. Sangat trustable. Kepercayaan yang diberikan kepada Timotius itu juga besar. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Timotius ini disiapin luar biasa oleh Paulus. Kepercayaan itu identik dengan tugas, bukan upah. Karena upah itu efek yang akan mengikuti. Semakin dipercaya, semakin besar tugasnya. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara, ini terakhir ya pertanyaan, silakan dijawab dalam hati masing-masing. Kalau punya 2 orang yang kerja sama kita, 1 setahun, yang 1 udah 15 tahun. Kalau misalnya kita punya uang 100 juta, lalu mau store ke bank, ada 2 orang yang kerja sama kita nih ya, mau suruh yang mana Bapak Ibu? Mau suruh yang baru 1 tahun kerja atau yang sudah 15 tahun? Kalau saya akan nyuruh yang 15 tahun. Kenapa? Karena saya lebih percaya dengan orang ini, udah teruji 15 tahun sama saya itu kan luar biasa sekali. Saya ngerti seperti apa orangnya. Itu yang disebut dengan kepercayaan dan akan ada tanggung jawab. Tapi kalau upah, ya kan nggak usah ngomong. Masa saya mau gaji orang yang 15 tahun kerja sama saya sama setahun sama? Kan nggak mungkin. Alkitab mengatakan barang siapa setia dalam hal kecil, maka akan diberi kepercayaan, tanggung jawab yang lebih besar. Ayo hari ini kita punya hati seorang anak. Waktu kita punya bapak, ayo pulang ya, punya hati yang benar, punya willingness, keinginan, effort, berjuang untuk ngejar, untuk belajar. Yang ketiga, belajar untuk terus punya understanding, mind, pikiran yang diarahkan untuk belajar taat. Dan waktu kita lakukan 3 hal ini, terus bertumbuh, terus berkembang, kita akan dapat yang namanya kepercayaan, tanggung jawab, dan ini dari Bapak yang di dunia ya, dan otomatis kita akan menikmati ada banyak hal. Karena kan berarti kita praktek, ya kan, di dalam kehidupan implementasinya, dalam realita kita seperti apa, kita praktek menghidupi, otomatis kehidupan kita akan semakin diubahkan. Kiranya firman ini bisa memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, bisa langsung open mic, silahkan. Saya tunggu ya beberapa saat, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Kesia, saya mulai dulu ya bertanya, bagaimana kalau ketika kita melihat ketidaksempurnaan ya, Bapak kita ya. Nah, kan seringkali kadang kita mudah menghakimi ya, gitu ya. Nah, bagaimana nih supaya ya kita bisa berespon benar ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana kalau kita sebagai anak merasa kok saya terus nih yang cari bapak nih ya. Tadi kan Kesia bilang suruh cari bapak ya, kejar bapak ya. Tapi ya kepingin sekali-sekali lah bapak cari saya, gitu kan. Nah, gimana tuh dengan dua sikap hati yang seperti ini nih ketika menghadapi itu? Oke, yang pertama tadi bagaimana melihat kekurangan gitu ya. Kalau saya belajar, saya ada satu kalimat dari bapak saya dulu bilang begini, kalau belajar dengan seseorang gitu ya, siapapun itu sebetulnya, dan ini sangat lekat harusnya dengan bapak, mau biologis atau bapak rohani ya, itu ibarat makan ikan. Ikan itu kan ada durinya. Kalau makan ikan kan nggak mungkin makan sama durinya. Makan aja dagingnya, jangan makan durinya. Semua orang itu nggak ada yang sempurna. Karena namanya Bapak rohani, mereka juga bertumbuh, berkembang juga kan seiring berjalannya waktu. Tuhan taruh apa dalam hati mereka, hidup mereka bisa jadi ada perubahan, ada perbaikan, ada perkembangan. Yang ngerti gitu. Jadi ambil baiknya, ikuti yang baiknya. Kalau memang nggak baik ya jangan ikuti. Jadi jangan kayak 100% kayak kita adore idol yang kebanyakan kan seperti itu. Jadi pada waktu melihat satu sisi lemah, kita jadi kecewa, kita jadi pahit. Oh kenapa nih gambaran saya seperti ini, tapi kok kenapa ya?
nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Kenapa kok 5 tahun pertama enak, berikutnya kok enggak? Nah, ini nyambung ke pertanyaan yang kedua. Jadi yang pertama tadi, belajar untuk kalau Anda seperti makan ikan ya, makan dagingnya, jangan makan durinya. Lalu yang kedua, pengen ya sekali-kali dicari, sekali-kali di istilahnya ya bukan kita yang cari terus gitu ya. Nggak apa-apa juga sih, tapi Anda lihat level Anda apakah anak bayi yang masih oek-oek baru atau Anda sudah 10 tahun, 15 tahun, 3 tahun dengan Bapak Anda. Kalau misalnya saya gitu dengan Bapak rohani saya dari 2000 berarti 2009. Udah sangat lama. Kan nggak lucu kalau saya misalnya saya tunggu dicari. Saya ini sudah besar. Kalau untuk dalam hal rohani kan berarti untuk ukuran 10 tahun lebih, saya ini sudah besar. Masa saya harus dicari-cari? Ya saya cari mereka toh. Kan harusnya gitu, punya kesadaran karena nanti saya juga jadi bapak, jadi orang tua untuk anak saya. Ya saya harus ngerti cara ini. Nggak selamanya kita, masa kita kalau sudah gede dicariin terus. Anda kalau misalnya sudah besar, kan kalau sama orang tua dicariin terus kan malah risih ya, malah nggak enak ya. Kayaknya apaan sih? Udah gede juga emang aku anak kecil gitu. Sama dalam hubungan dengan bapak juga. Kalau memang kita sudah masih baru ya nggak apa-apa. Bilang aja toh sama bapaknya. Bapaknya kan juga pasti ngerti. Kayak kita misal punya anak yang kecil kan mintanya deket terus gitu ya. Halo, di mana? Kamu di mana? Kayak gitu. Ya nggak apa, bilang aja. Cariin saya dong kan gitu. Daripada dipendem-pendem, kasih aja kode-kode. Cariin saya dong, Bapak gitu kan. Masa yang lain terus nih nggak apa-apa. Tapi kalau kita usianya sudah cukup lama, hubungannya sudah lama ya, alangkah lebih baiknya kita juga menjadi anak yang dewasa gitu. Jangan jadi kanak-kanak terus. Itu Pak, kalau jawaban dari saya. Ya, berarti grow up ya, dewasa ya, jangan childish ya, kekanak-kanakan ya. Ya, ya. Ini ada pertanyaan. Bu, mencari Bapak itu kriterianya tentu harus ideal ya, berhasil dan menang dalam menghidupi kebenaran ya. Lalu Bapak cukup satu atau banyak Bapak? Oke, baik. Jadi kalau misalnya mencari kriteria itu sebetulnya bukan kita nyari kayak milih pasangan hidup gitu ya. Oh, seperti ini, seperti bukan. Bapak rohani itu kan sudah ditetapkan Tuhan sebetulnya. Jadi kita sudah punya, Tuhan tuh udah siapin. Nah, kemampuan kita untuk mengenali itu yang penting. Makanya kalau minggu lalu mungkin bisa dengar khotbah minggu lalu ya, kita perlu berdoa. Lalu kita coba cari validasi ke apa, kita confirm ke orang terdekatnya, bagaimana orang ini menghidupi firman. Jadi jangan hanya pada saat di mimbar, hanya pada saat waktu, oh ini kayaknya orang sampaikan firman, oke nih, tanya sama orang di rumah, bagaimana sama pasangannya, bagaimana sama anaknya, bagaimana pembantunya ngomong tentang orang ini. Itu yang akan bisa mengantar kita. Dulu saya nggak peduli orang ngomong seperti apa tentang Bapak rohani saya, karena apa? Saya tahu bagaimana happy istrinya, anaknya, bagaimana pembantunya juga diperlakukan. Saya tahu, jadi orang mau ngomong kayak apa, ya enggak, karena mereka nggak kenal. Itu tadi, kita kenal, tahu. Tentu kalau misalnya dia menghidupi firman, iya, tapi bukan berarti sempurna ya. Balik lagi, semua orang itu punya salah, punya sisi gelap juga, hanya mungkin nggak semuanya ketahuan gitu kan. Nggak harus sempurna, tapi kita melihat bagaimana pertumbuhannya juga, bagaimana progres kehidupannya dia, dan bagaimana orang ini memberi hati untuk kita. Itu yang paling penting kan, memberi hidup kepada kita. Nah, tadi Bapak cukup satu atau banyak? Jawabannya simpel. Anda punya Bapak satu atau banyak? Kan satu, ya. Bapak juga sama satu. Tapi, tadi ada yang pertanyaan juga. Kalau misalnya sudah misalnya jatuh, misalnya nggak berjalan di dalam jalan Tuhan nih, misalnya ya, padahal kan udah Bapak. Apa yang kita lakukan? Nah, disinilah kita menggunakan guru untuk menolong kita, mensupport, supaya kita tetap on the track. Itu kan sama dengan kalau misalnya kita dengan Bapak biologis, kita kehilangan figurnya. Sama, tapi kan hidup juga harus terus berjalan. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap bertumbuh. Kita bisa menggunakan bantuan dari guru-guru
untuk mensupport dan mendukung. Tapi paling tidak pada saat makanya belajar untuk mengerti dengan tepat, dan selagi mereka hidup gitu ya, dan dalam track yang benar, belajarlah sungguh-sungguh gitu. Jadi kita bisa menyerap hal-hal baik. Itu jawaban saya. Ya, dari anak rohani seharusnya kita juga bertumbuh ya menjadi seorang bapak rohani juga ya. Ini sebenarnya satu topik yang bagus nih Kesia ya. Bagaimana nih kita ini menjadi bapak rohani yang benar nih ya menurut firman Tuhan. Nanti mungkin next month kalau Kesia ada waktu ya kita ya. Ini baru tiba-tiba saya dapat nih, oh iya ya. Kita bukan hanya harus menjadi seorang anak rohani yang benar, tapi kita harus bertumbuh juga tuh ya, menjadi seorang bapak rohani yang benar itu seperti apa ya? Ya nanti kita kita akan lanjut ya, mungkin bulan depan teman-teman. Ini satu pertanyaan terakhir dari Pak Leo ya, bagaimana mengatasi halangan-halangan untuk menemui bapak rohani? Halangan-halangan itu seperti takut, bapaknya sibuk, dan sungkan. Oke, tadi sudah dibahas sebetulnya ya. Jangan berasumsi. Asumsi itu membunuh kita. Dan itu yang banyak terjadi, banyak orang ribut, banyak orang kacau sekarang, komunikasi karena apa? Asumsi. Oh, kayaknya kan gini ya, kayaknya kan gitu ya. Nanti kalau gini gimana? Kalau kayak gitu gimana? Kan gampang. Sekarang ada jalur komunikasi yang mudah. WA misalnya punya alat komunikasi WhatsApp, WA minta janjian, kapan bisa, minta waktu kapan. Sesimpel itu. Namanya seorang bapak, dia akan carikan waktu dan ketemu dengan kita. Jadi jangan buang waktu untuk berasumsi. Ya, langsung tanya aja. Seperti itu. Iya. Oke, ini satu lagi nih ternyata ada di chat. Mohon izin bertanya, Bu, bila masa awal pertobatan kami punya pembimbing rohani seiring dengan waktu berpisah. Tapi saya kesulitan mencari bapak rohani seperti itu. Bagaimana ya, Bu? Jadi mungkin awalnya udah dapat figur pembimbing rohani yang cocok, tapi kemudian pisah nih sekarang. Nah, gimana sekarang ini solusinya? Oke, kalau memang belum ada sebelumnya pembimbing, tapi belum, kemarin kan ada stepnya ya, ada confirm, ada kita kesepakatan. Kalau itu kan berarti anggaplah itu bukan bapak, itu baru pengajar ya. Nah, kita mau cari bapak ya berdoa dong, minta sama Tuhan dan mulai buka hati untuk lihat orang di sekeliling kita yang bisa jadi Tuhan sudah tempatkan hanya karena kita tidak bisa move on dengan yang lama, mungkin terlalu sempurna figurnya, terlalu baik dan kita merasa cocok nih gitu ya. Nah, akhirnya kita jadi nggak lihat. Saya dulu sama seperti ini, saya menganggap dulu saya punya figur gembala saya dari kecil yang saya dititipin, itu kan baik sekali, kebapaan dan segala macam. Nah, bapak rohani saya ini enggak. Kalau dalam orang dunia bilangnya orangnya tuh galak gitu, tegas banget. Nggak ada yang saya suka dari figur orang ini awal waktu saya lihat. Serem gitu, kayaknya takut. Tapi waktu saya membuka hati saya, kalau memang orang ini yang Tuhan kasih, kenapa saya harus lihat luarnya? Istilahnya, itu kan pembawaan orang beda-beda ya. Ada orang yang halus, ada orang yang kayaknya tuh lemah lembut, tapi ada yang tegas. Tapi kan dia nggak pernah ngomong hal-hal jahat tentang saya. Kadang kita ngomong tone keras itu sebagai sesuatu yang salah, padahal itu tegas. Kan nggak ngutuk, nggak ada kata-kata kasar keluar dari situ. Kenapa saya harus takut gitu? Kenapa saya harus milihnya yang saya suka? Nah, dari situ saya berdoa. Jadi kakak bisa doa, tanya Tuhan, minta pertemukan, dan mulai buka hati, lihat orang-orang di sekeliling atau mungkin hamba Tuhan tertentu yang ternyata itu adalah orang yang Tuhan sudah siapin, gitu. Ya. Yeah. Thank you, Kesia. Ya, ini benar-benar yang terakhir nih ya. Jangan ada tulis chat pertanyaan lagi ya. Oke. Ini yang terakhir. Izin bertanya, Bu, kalau saya sudah punya ibu rohani, apakah kita harus punya bapak rohani juga? Oke, ini adalah materi yang minggu lalu sebetulnya. Bapak rohani itu adalah figur, bukan gender. Ya, jadi bapak rohani kita itu bisa perempuan. Tapi kalau misalnya suami istri, otomatis satu paket. Kita nggak bisa, misalnya saya pertamanya covenant-nya, perjanjiannya sama yang perempuan, lalu saya nggak hormatin yang suaminya gitu, itu nggak boleh. Karena kita harus ngerti ya, aturan gitu, itu kan harus benar. Jadi kita ya sama mereka berdua. Jadi kalau misalnya tadi sudah punya ibu, di Alkitab itu nggak ada ibu rohani. Bapak. Ya, jadi kita menggunakan istilahnya bapak, pakai yang benar sesuai Alkitab,
Kita nggak pakai kakak rohani, pembimbing rohani, tapi kita pakai Bapak. Nah, untuk step-step covenant-nya seperti apa, caranya mungkin bisa dengerin yang rekaman minggu lalu ya, nanti bisa minta sama Pak Hadi. Ya, jadi walaupun dia perempuan, tetapi berfungsi sebagai Bapak rohani, gitu ya. Ya, oke, Kesia, thank you for sharing. Ya, mungkin nanti next month kita ada waktu ketemu lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati, selamat pagi. Terima kasih. Semuanya.